Di video kali ini, ILTP mau berbagi tutorial tentang cara mengurus uang pensiun pertama janda atau duda di PT Taspen. Ikuti terus ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. Di video sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial tentang cara mengurus uang duka wafat atau UDW bagi pensiunan PNS yang meninggal dunia. Bagi kawan-kawan yang belum paham bagaimana cara mengurusnya, silahkan ditonton saja ya videonya. Oke. Untuk mengurus uang pensiun pertama janda atau duda di PT Taspen, pertama-tama yang perlu dipersiapkan adalah syarat-syaratnya. Adapun syarat-syaratnya yaitu: pertama, mengisi formulir FVV Claim. Kedua, mengisi formulir kejandaan yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Yang ketiga, mengisi formulir SPTB yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Yang keempat, mengisi formulir KPPG bila pemohon sebagai PNS. Yang kelima, menyediakan asli dan fotokopi SK pensiun almarhum atau almarhumah. Yang keenam, menyediakan asli SKPP definitif dari KPPN atau Pemprov bila PNS meninggal aktif. Yang ketujuh, menyediakan fotokopi KTP pemohon. Yang kedelapan, menyediakan fotokopi rekening bank pemohon yang aktif. Yang kesembilan, menyediakan pas foto terbaru pemohon, suami atau istri 3x4 sebanyak 3 lembar. Yang ke-10, menyediakan fotokopi KARIP atau kartu pensiun almarhum atau almarhumah. Yang ke-11, menyediakan surat keterangan kuliah dari fakultas tahun ajaran terbaru bagi anak usia 21 sampai 25 tahun. Dan yang ke-12, menyediakan surat keterangan belum menikah dan belum bekerja bagi anak yang kuliah dari lurah atau kepala desa. Dan semua syarat-syarat tersebut masing-masing rangkap 1. Untuk formulir bisa kawan-kawan dapatkan melalui situs PT Taspen atau langsung memintanya di PT Taspen dan mitra PT Taspen. Perhatian, dari syarat-syarat di atas, berdasarkan pengalaman pribadi saya, maka perlu diperhatikan, yaitu pada poin 4, yaitu formulir KPPG atau kutipan perincian penerimaan gaji bila pemohon sebagai PNS tidak perlu disediakan. Namun, ini berlaku di daerah saya, yaitu di Medan, Sumatera Utara. Untuk daerah yang lain, silahkan kawan-kawan tanyakan kepada pihak Taspen secara langsung atau bisa menghubungi customer service PT Taspen. Pada poin 6, yaitu asli SKPP atau surat keterangan penghentian pembayaran definitif dari KPPN atau Pemprov bila PNS meninggal aktif juga tidak perlu disediakan. Namun ini berlaku di tempat saya. Untuk daerah lain, silakan menghubungi PT Taspen. Pada poin 11 dan 12 harus disediakan jika almarhum atau almarhumah mempunyai tanggungan dan itu akan tercantum pada SK pensiun. Jika tidak tercantum pada SK pensiun almarhum atau almarhumah, maka poin 11 dan 12 tidak perlu disediakan. Pengisian formulir permintaan pembayaran atau FVV Claim. Adapun cara pengisian formulir permintaan pembayaran atau FVV Claim yaitu bagian A, yaitu jenis pengajuan klaim, silahkan checklist kolom pensiun. Bagian B, silahkan isi nama pemohon, tanggal lahir pemohon, NIP atau NIK atau NRP atau NVP,
silahkan dipilih salah satunya. Untuk notas atau nomor taspen silahkan diisi jika pemohon merupakan pensiunan. Jika tidak, dikosongkan saja ya kawan-kawan. Kemudian isi alamat yang lengkap, isi nomor KTP pemohon dan nomor telepon pemohon yang aktif. Bagian C yang mengalami kejadian, silahkan isi nama almarhum atau almarhumah, isi tanggal lahir, isi tanggal kejadian yaitu tanggal saat almarhum atau almarhumah wafat, dan isi NIP atau NIK atau NRP atau NPV, silahkan dipilih salah satu. Bagian D yaitu kantor bayar pensiun, untuk kantor pos silahkan dikosongkan saja. Kemudian isi nama bank pemohon dan isi nomor rekening pemohon yang aktif. Sedangkan jenis pembayaran SPP silahkan checklist kolom transfer bank. Sedangkan untuk bagian E dan F silahkan dikosongkan saja. Pada bagian ini silahkan isi tempat dan tanggal, kemudian nama dan tanda tangan pemohon. Kedua, pengisian formulir kejandaan yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Adapun cara mengisi formulir kejandaan yang disahkan lurah atau kepala desa berdasarkan pengalaman saya, yaitu pada kolom ini silakan isi nama lurah atau kepala desa setempat, isi nama kabupaten dan nomor telepon lurah atau kepala desa. Pada kolom ini silahkan isi nama pemohon, nama kabupaten, tempat tanggal lahir dan tempat tinggal. Sedangkan untuk RT dan RW silahkan diisi jika ada atau juga bisa dikosongkan. Pada kolom ini saya kosongkan, namun jika pihak taspen meminta untuk diisi, silahkan tanyakan apa yang harus diisi. Untuk kolom ini silahkan isi nama almarhum atau almarhumah. Sedangkan kolom ini saya kosongkan. Untuk kolom ini silahkan isi tanggal wafat almarhum atau almarhumah dan tempat wafatnya. Sedangkan untuk kolom ini silahkan isi jumlah anak dan istri atau suami. Kolom yang ini isi nama istri atau suami dan isi tanggal menikahnya. Pada kolom ini silahkan isi nama dan tanggal lahir anak-anak almarhum atau almarhumah. Kolom ini silahkan isi nama suami atau istri almarhum atau almarhumah, dan kolom ini isi nama almarhum atau almarhumah. Pada kolom ini silahkan isi nama tempat dan tanggal serta nama tempat lurah atau kades yang disertai nama dan tanda tangan lurah atau kepala desanya. Yang ketiga, pengisian formulir SPTB disahkan oleh lurah atau kepala desa. Adapun cara pengisian formulir SPTB disahkan lurah atau kepala desa yaitu silahkan isi nama pemohon, isi nomor skep almarhum, tanggal skep almarhum, pensiun pokok almarhum, nomor KTP almarhum. Sedangkan telepon dikosongkan saja. Kemudian isi alamat rumah almarhum. Untuk mendapatkan keterangan data-data ini bisa dilihat pada SK pensiun dan KARIP atau kartu pensiun almarhum serta KTP almarhum. Pada bagian ini untuk poin A saya kosongkan. Untuk poin B silahkan dicoret sesuai fakta. Untuk poin C saya kosongkan. Sedangkan untuk poin D isi sesuai fakta. Dan poin E isi nama tanggungan jika tertera pada SK pensiun almarhum atau almarhumah. Pada bagian ini silahkan isi saksi 1 berupa nama dan tanda tangan kadus atau kepala dusun sesuai alamat almarhum, dan saksi 2 isi dengan nama kadus atau kepala dusun yang lain yang berdekatan dengan alamat rumah almarhum. Di bagian ini silahkan tempelkan foto pemohon, dan pada bagian ini isi dengan nama tempat dan tanggal serta nama dan tanda tangan pemohon. Pada poin 3 di bagian ini silahkan isi dengan nomor KK pemohon, dan pada bagian ini adalah nama dan tanda tangan lurah atau kepala desa yang tidak boleh diwakilkan. Jika sudah selesai semua syarat-syaratnya dan pengisian formulirnya,
Maka tahap selanjutnya silahkan mengantar berkas-berkasnya ke PT Taspen dan ajukan ke bagian pengajuan klaim. Bagi kawan-kawan yang nggak mau repot, kawan-kawan bisa mengurus uang pensiun janda atau duda ini secara online melalui situs PT Taspen. Sampai di sini akhir tutorial tentang cara mengurus uang pensiun pertama janda atau duda di PT Taspen. Jika masih belum paham dan masih ada kendala, kawan-kawan bisa menanyakannya di kolom komentar atau silahkan hubungi pihak Customer Service PT Taspen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.